Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang akhlak kepada Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Nabil, Seniawan, Muhammad Firmansyah, Rizky Muizurrahman, Wulan Adinda, Muhammad Arif, Muhammad Gifari, dan Lina Asri. Yang pertama ada pengertian akhlak. Akhlak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, khulukun. Jamak dari kata khuluk yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan tanpa direnungi lagi. Dengan demikian, akhlak pada hakikatnya adalah sikap yang melekat pada diri manusia, sehingga manusia dapat melakukannya tanpa berpikir spontan. Ya, akhlak ada tiga. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Dan yang terakhir ada akhlak kepada Al-Quran. Akhlak kepada Allah akan dijelaskan oleh Gifari. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Pengertian akhlak kepada Allah. Menurut Kahar Mansyur, akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sehingga akhlak kepada Allah dapat diartikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir lagi atau spontan yang memang seharusnya ada pada diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan mengapa manusia harus berakhlak kepada Allah. Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Kedua karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memperlengkap panca indera. Yang ketiga karena Allah Subhanahu wa taala yang memperlengkap sarana dan kebutuhan untuk kelangsungan hidup dan yang keempat karena Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan manusia dengan memberikan kemampuan daratan dan lautan. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah akan dijelaskan oleh Seniawan. Pengertian akhlak kepada Rasulullah. Pengertian akhlak seorang muslim terhadap Rasul adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar selalu mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupannya. Kita sebagai orang muslim diharuskan berakhlak kepada Rasulullah sebab dari beliaulah kita dapat mendapatkan warisan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, akhlak kepada Al-Quran akan dijelaskan oleh Wulan Adinda. Pengertian akhlak kepada Al-Quran. Akhlak kepada Al-Quran merupakan suatu akhlak yang baik. Kita sebagai manusia yang memiliki iman terhadap Al-Quran harus paham betul bagaimana akhlak kita kepada Al-Quran, adab kita membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Penerapan berakhlak kepada Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Ya, penerapan berakhlak pada Allah akan dijelaskan oleh Muhammad Arif. Contoh penerapan berakhlak kepada Allah. Satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Empat, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan Contoh berakhlak penerapan berakhlak kepada Rasulullah. Satu, menghidupkan sunnah Rasul. Dua, mencintai keluarga Nabi. Tiga, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang terakhir, contoh penerapan berakhlak kepada Al-Quran akan dijelaskan oleh Rizky. Contoh penerapan berakhlak kepada Al-Quran yaitu satu, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dua, yakni Al-Quran menjamin kebahagiaan dan ketentraman. Tiga, senang dan gemar membaca Al-Quran. Kesimpulannya, akhlak merupakan hal yang sangat penting bagi semua umat manusia karena dalam agama Islam sangat diperjelas bagaimana akhlak itu menjadi hal yang bisa dinilai oleh manusia dari moral dan etika. Akhlak merupakan landasan bagi seseorang yang beriman. Akhlak memiliki berbagai contoh seperti akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan Al-Qur'an. Akhlak kepada Allah merupakan perbuatan manusia yang dilakukan tanpa berpikir lagi.
Akhlak kepada Rasulullah merupakan akhlak yang dapat kita tiru karena dari beliaulah kita dapat mewariskan Al-Quran dan Sunnah, dan akhlak kepada Al-Quran merupakan suatu akhlak yang kita miliki, yang memiliki. Ya, sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.